Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Naila Salsabila dengan NPM 10090324169 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang saya buat atau untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengumpu Bapak Heru ya. Di sini saya mengambil judul artikel dengan judul pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan mahasiswa ya. Jadi ada beberapa sistematika yang saya akan jelaskan, yaitu pertama ada dari abstrak ya. Jadi bahasa Indonesia ini sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia ini berperan tidak hanya sebagai alat komunikasi ya, tetapi juga menjadi simbol identitas nasional yang menguatkan persatuan masyarakat. Nah, dalam lingkungan akademik, bahasa Indonesia ini memegang peran penting ya, contohnya dalam kehidupan mahasiswa ya. Namun tantangan seperti pengaruh bahasa asing yang masuk dan kurangnya keterampilan mahasiswa yang masih dihadapi mahasiswa tentang bahasa Indonesia ini dalam kehidupan mahasiswa. Terus pentingnya penguasaan bahasa Indonesia ini dibahas untuk meningkatkan penggunaan secara optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan ya. Jadi bahasa adalah sarana komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan mahasiswa. Melalui bahasa, individu dapat saling berbagi informasi, menyampaikan pemikiran, dan membangun hubungan sosial. Jadi bahasa Indonesia ini karena perannya yang vital, bahasa Indonesia menjadi unsur yang penting dalam kehidupan sosial, termasuk dalam dunia pendidikan tinggi ya. Bagi mahasiswa, penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar itu sangat penting. Dalam konteks akademik, mahasiswa sering melibatkan dalam berbagai kegiatannya seperti diskusi, presentasi, atau dan penulisan karya ilmiah yang membutuhkan penggunaan bahasa Indonesia itu yang efektif, yang baik dan benar, yang jelas gitu ya. Ya, dan sesuai dengan kaidah atau terstruktur gitu ya. Terus saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian, yaitu artikel yang saya buat ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan mahasiswa ya. Jadi ada beberapa data yang saya ambil dari berbagai jurnal gitu ya, yang sesuai dengan topik yang saya ambil saat ini. Masuki tentang pembahasan ya. Yang satu ada peran bahasa Indonesia dalam kehidupan mahasiswa. Jadi perannya itu kan sangat penting ya dalam kehidupan mahasiswa. Jadi khususnya dalam mendukung berbagai kegiatan ya, baik di lingkungan akademik maupun sosial gitu ya. Bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai alat komunikasi ya, yang memudahkan mahasiswa untuk interaksi dengan dosen gitu ya, ataupun teman-teman seperti teman-teman kelas atau teman-teman dalam lingkungan kampus gitu yang sesama mahasiswa gitu. Terus atau juga dalam penggunaan tugas ilmiah gitu. Terus selain itu bahasa juga membantu mahasiswa dalam memahami materi yang dosen sampaikan, karena hampir seluruhnya dosen yang menjelaskan atau memberikan materi di dalam kelas itu menggunakan bahasa utama itu bahasa Indonesia gitu. Jadi kita tuh perlu pemahaman yang lebih dan belajar ya. Jadi gimana ya, lebih pemahaman yang lebih dalam mengenai bahasa Indonesia ini gitu. Terus ada manfaat penguasaan bahasa Indonesia bagi mahasiswa. Jadi ada beberapa manfaat ya, atau keuntungan gitu bagi mahasiswa, seperti dalam menulis karya ilmiah, terus dalam membuat makalah, skripsi, itu membutuhkan kemampuan bahasa Indonesia itu yang baik. Sehingga jika kita mempunyai kemampuan itu bahasa Indonesia dengan baik, itu dapat menghasilkan tulisan-tulisan yang jelas dan mudah dipahami juga oleh dosen-dosen gitu. Ini juga menjadi nilai tambah dalam kompetisi akademik, seperti contohnya ya, dalam lomba debat atau esai gitu ya. Itu juga dapat meningkatkan reputasi mahasiswa di bidang akademik. Terus ada tantangan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa ya. Terus ada beberapa tantangan juga dalam penggunaan bahasa Indonesia ini dengan baik, yaitu adanya pengaruh bahasa asing dari luar. Contohnya ya kita ambil dari bahasa Inggris ya. Ada beberapa mahasiswa yang kadang sering menggunakan bahasa Inggris ya, karena dia lebih bisa gitu ya menggunakan bahasa Inggris
dibandingkan lebih dalam gitu pahamannya tentang bahasa Inggris. Itu juga sebagai pengaruh ya bagi mahasiswa itu. Jadi sehingga itu cenderung menggunakan istilah-istilah asing ya, contohnya itu bahasa Inggris itu. Karena selain itu juga rendahnya minat membaca seluruh mahasiswa, karena seluruh mahasiswa kurangnya minat membaca mahasiswa seperti membaca buku atau jurnal-jurnal tentang berbahasa Indonesia. Jadi itu juga bisa berakibat untuk menghambat pemahaman kita sebagai mahasiswa terhadap struktur atau kosakata bahasa Indonesia yang benar gitu. Jadi karena ya itu kurangnya pelatihan mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik, baku di kampus, jadi semakin memperburuk gitu. Terus ada upaya meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa. Jadi karena masalah-masalah di atas juga ada upaya-upayanya gitu. Jadi upaya-upaya yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa ini, jadi contohnya untuk lebih membaca atau literasi ya dalam bahasa-bahasa Indonesia seperti di buku, di jurnal atau di koran yang bisa meningkatkan pemahaman kita tentang berbahasa Indonesia ini. Terus kampus juga bisa mengadakan pelatihan atau workshop yang fokus pada penulisan akademik atau contohnya berbicara di depan umum. Terus seperti penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dengan kaidah, yaitu kita juga bisa mengikuti kompetisi-kompetisi seperti yang berbasis bahasa Indonesia seperti debat atau esai ya. Itu juga dapat memotivasi kita sebagai mahasiswa untuk menggunakan bahasa yang lebih formal dan tepat. Jadi terus ada pentingnya kesadaran mahasiswa terhadap bahasa Indonesia. Jadi mahasiswa ini perlu menyadari bahwa bahasa Indonesia ini bukan hanya sekedar alat komunikasi. Dan menggunakan bahasa ini dengan baik, dengan benar gitu, mahasiswa dapat berkontribusi dalam menjaga dan melestarikan bahasa sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Terus yang terakhir ada bahasa Indonesia dalam pembentukan karakter mahasiswa. Menurut Dina et al. 2023 menjelaskan bahwa bahasa Indonesia ini turut membentuk karakter mahasiswa khususnya dalam menghadapi tantangan dari bahasa asing dan pengaruh globalisasi. Jadi pemahaman nilai-nilai budaya yang tergantung dalam bahasa Indonesia mendorong juga mahasiswa memiliki etika berkomunikasi yang baik. Jadi kesimpulannya itu bahasa Indonesia ini memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk kehidupan mahasiswa ya. Terus juga membentuk karakter mahasiswa itu sendiri. Jadi bahasa Indonesia ini memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan mahasiswa, yaitu sebagai bahasa tidak hanya berperan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi lambang identitas nasional yang berpokok persatuan ya. Dalam dunia pendidikan tinggi ini, penguasaan bahasa Indonesia ini sangat penting karena bagi mahasiswa ini untuk berbagai kegiatan gitulah yang kita tuh sangat penting untuk bisa untuk penggunaan bahasa Indonesia ini. Jadi pokoknya namun masih banyak mahasiswa ini yang masih sulit menghadapi tantangan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang benar, terutama dalam pengaruh, ada beberapa pengaruh tadi itu gitu. Terus tadi kan ada upaya-upayanya ya. Nah itu juga bisa agar supaya tantangan itu terselesaikan dengan kita tuh melaksanakan upaya-upaya tersebut gitu. Terus dengan pemahaman yang lebih baik mengenai peran penting bahasa Indonesia, mahasiswa ini diharapkan dapat lebih menghargai dan memanfaatkan tidak hanya untuk meraih kesuksesan akademik, tetapi juga akan melestarikan identitas budaya bangsa gitu. Terus yang terakhir ada daftar pustaka. Saya mengambil dari beberapa jurnal, itu dari jurnal Bulan DL 2019 mengenai bahasa Indonesia dengan judul Bahasa Indonesia sebagai Identitas Nasional Bangsa Indonesia. Terus ada dari penulis Desmilasi R. Octavia Y 2022, yaitu pentingnya bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Nah, adalah beberapa lagi jurnal-jurnal yang saya masukkan ke dalam daftar pustaka. Mungkin sekian presentasi yang saya bisa sampaikan mengenai artikel yang saya buat. Mohon maaf bila ada kata salah atau dalam pengucapannya
Yang kurang jelas saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.